dilihat cekak apa besok lewat. Dan pernah terus ketika meninggal hijrah, kemudian kisah-kisahnya semua perjalanan ini dilalui. Saat meninggal pamannya semua kehilangan istri dan pamannya, kemudian datang Islam. Itu musuh luar biasa Rasulullah dari Mekah di Mesir. Hijrah, pindah-pindah dan seterusnya. Dan saat itu Allah menunjukkan kejayaan. Jadi sekarang Allah menunjukkan di ayat ini juga diceritakan nanti Rasulullah Yahudi bisa berkata banyak orang menjadikan sebagai tujuh Bani Israil. Jadi dipertegas dan diperjelas lagi dia sesungguhnya kami pernah memberikan dan kita bangsa Yahudi Bani Israil atau bangsa yang ditentukan oleh Allah karena doanya Nabi Musa. Lalu kemudian terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Berapa kali Nabi? 2 kali. Yahudi sudah melakukan kerusakan di masa lampau dan akan melakukan kerusakan lagi di masa apa loh? Di hari ini Palestina terus dibombardir. Kita sudah boikot. Mulai dari cucu itu anak atau makan di Jasilan, di Mekilan. Allah sudah selesai. Kita pun beli produk-produk yang lagi. Karena bahagia dilihat itu selesai. Dan kita sudah lupa juga memanjatkan doa dan doa-doa kita. Padahal ini pertahanannya, ya. Dan diperjelas di ayat ke-7-nya ayat ke-6 ya. Kemudian kami berikan kepada giliran pun marodatnya belakul ya. Jadi giliran kita untuk mengalahkannya siapa? Siapa? Niat kita nahan KFC lagi dasar McD tidak sama. Maju dikit beda awal kita ada aku beli sesuatu lain. Orang-orang yang beli dari sana dari sini. Tidak ada kita jadi tidak pernah dari orang darurat. Aku terus sedikit. Kelaparan, ayah sudah ada darurat. Terus sedikit. Maju lagi kita cari produk-produk tidak ada. Siapa yang akan mereka yang akan mengalahkan Yahudi? Orang-orang terbaik, muslim terbaik. Makanya Allah muliakan penduduk Gaza. Ya, yang keimanannya sadar tonton itu komentar yang selalu keluar dari penduduk Gaza itu adalah alhamdulillah dan lihat mas istri meninggal, anak meninggal, kata habis tetap alhamdulillah masya Allah pada tempat di Robi seperti itu dan lain itu kebaikan Allah. Lalu apa yang ditunjukkan oleh kesempatan Allah kepada penduduk Gaza di yang menarik ya, di saat kita sedih melihat mereka sedih melihat kita. Mereka sedih melihat kita. Hidup kita panjang, makan kita lemah. Kita terlalaikan karena bukan fasilitasnya nanti saja. Di kita sedang belum banyak di kalau kita belum rumah lagi, kita dan kita. Kita sebagai pelaku dakwah ada berada di pembinaan masyarakat. Melahirkan itu obsesinya satu juga, ingin mempersembahkan judul pada pasukan-pasukan terbaik. Ya ada dan jadi mereka wanita-wanita di sana siap untuk dinikahi sekedar maaf, sekedar untuk mendapatkan bibit halal, dan setelahnya dia mempersilahkan suami meninggalkan mereka, dan dia siap hidup sendiri. Dia besarkan sendiri, dia didik secara kandungan, dia baca Al-Quran, kemudian dia lahirkan, dia didik, dia persembahkan. Jadi itu juga Islam membantu dengan harta kekayaan dan anak-anak yang jadi misalnya dulu nanti kita ada semua ibadah kalau ayatnya saya dahulu ya dahulu masuk di saat kita sibuk ngurusin pilpres di Indonesia. Di Jepang sekarang sudah Allah menunjukkan dulu Nabi kita di apa berbondong-bondong orang masuk Islam. Apa yang harus kita lakukan? Mas Nabi dihamdi Rabbina wastabir bertasbih
Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Di Ustazah, anak-anak itu dari kesalahan kita. Rezeki yang Allah berikan. Jadi kan kita menjadi dai-dai ini adalah ketentuan ketetapan Allah yang merupakan rezeki. Ini azamillah, kenikmatan yang amat sangat besar dari Allah. Kenapa? Karena tugas utama para rasul adalah menyampaikan risalah. Dan kita hari ini Allah persembahkan, Allah izinkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita menjadi manusia nabi, pewaris para nabi, menyampaikan risalah, menyampaikan kalau insyaallah apa panggilan besarnya? Panggilan besar Allah bagi kita. Kuntum khairu. Kalian adalah sebaik-baik. Senang dari bagi malu rasanya. Atas teman-teman sudah suhu mepet, baca Quran, nyuruh santri ikrar itu yang baca Quran. Lupa mengaji setiap hari di sholat. Dan Allah kepada kita. Kabur batin Allah, angkul, malah besar sekali murka Allah yang menyampaikan dia tidak berbuat, menyampaikan yang dia tidak. Untuk sayang Allah dijaga Allah. Ingat saat dakwah ini anak kita luar anak kita tidak dinas. Mulai dari diri dan di ayat 7-nya ini adalah dari nilai bertanggung jawab. Saudara yang kami hormati dan selalu muliakan, sepeninggal istrinya, mamanya, dia sangat bersedih kepada Allah mendapatkan kandung oleh orang biasa. Jadi di sini juga Rasulullah meminta kita beliau mendapatkan sholat, perintah sholat menarik jadi perjuangan Rasulullah. Ya, Nabi saya sangat tinggi, kuat, tidak sakit. Gunanya minta remisi saya, minta kotoran dan menjadi kuat. Sudah diminta lagi, tidak sakit, malu terus. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Masih disaksikan oleh Aisyah. Ya Rasulullah dosa yang lain dari yang mendatang Allah ampuni dan engkau adalah Allah yang maksud. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Tidak akan patut bagiku untuk bersyukur. Jadi bayangkan Rasulullah itu hidupnya penuh penderitaan dan perjuangan pun ternyata bersyukur tak pernah henti. Jadi saudara, kita akan melihat berapa tingkatan ibadah. Pertama karena kewajiban. Itulah kita tingkat mana? Kenapa sholat? Karena wajib. Tingkat kedua karena kebutuhan. Pernah saya merasa kalau kebutuhan sudah kebutuhannya dan semuanya. Alhamdulillah ya, sudah masuk fase berikutnya karena kebutuhan. Butuh nggak? Butuh ya. Orang tenang butuh sholat Tuhan. Kenapa gak mampu bertilawah? Kenapa orang enak ini ya? Oh, zikir harian, zikir yang kita dapatkan. Kenapa tidur kurang ini? Ayat-ayat tertentu, surat tertentu kita biasa dapatkan belum kita baca. Jika ada yang kurang, karena butuh. Zikir tidak ini. Kenapa tak sholat malam itu? Aku untuk malam tidak sholat. Karena kebutuhan. Berikutnya apa? Karena rasa syukur. Rasulullah ya, bukan cuma butuh tapi syukur. Sampai kata sekali karena cinta, mahabbah. Jadi kalau kita cuma sebatas bersyukur, kaki-kaki kita pegel itu memang rasanya keras. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Kenapa kaki sampai bengkak? Ya, tetap sholat karena cinta, mahabbah, al-hub. Ya. Jadi bayangkan maksudnya jangan itu balik garis. Ada yang garis itu dari titik. Boleh tangan.
Malu ya. Ya, mungkin ada kan nah, kita susah. Kita akan ketemu dengan yang jodoh. Jadi dia satu gampang saja. Kalau dia soleh udah. Ya, ketika saya dulu nikah saya minta saya sama istri sama bapak ada nggak calon? Pokoknya muslimah soleh hati deh. Tidak perlu cantik, tidak perlu pendidikan, muslimah soleh hati deh. Jadi itu Tuhan ya. Kata jodoh itu Allah yang pertemukan. Kalau tidak jodoh pasti datang. Kita gampang saja muslimah soleh hati. Akan kita dengan rumus dasarnya gampang saja. Ini untuk anak-anak ya. Boleh juga ada yang pakai yang sudah bisa pindah. Jadi anak-anak ada saja sibuk saja memperbaiki diri, jangan sibuk mencari alternatif atau mencari opsi-opsi. Sibuk saja memperbaiki diri, itu kami lakukan. Dan sibuk mengobati masalah perbaiki diri. Jadi kita akan Allah akan kelihatannya akan Allah berkata dengan sejajar karena Allah sifatnya adil. Betul? Apa dikatakan kawan yang preman nikah sama ustazah? Beda jadian mungkin Allah sudah tentukan takdir sah preman ini telah menjadi orang yang sangat membela dakwah ini. Ada doa dia masih kecil dan dia punya jangan pernah katakan alhamdulillah salah kalau jadi preman. Itu ada sudah Allah mengatur dan Allah naikkan dia nanti menjadi pembela dakwah. Atau doa apa ada kebaikan dia membuat dia semua dengan satu saja atau satu dengan perempuannya juga nggak cocok insya Allah sempurna. Jadi sibuk saja memperbaiki diri maka siap-siap dengan kesempatan Allah. Saya doa seperti itu kita sama bapak kita sama ibu dan saya papa mama lagi nanti kalau gitu saya juga sama teman-teman. Kita juga nggak mau jangan ada orang itu hanya sama ustaz dan cuma ada kalau mau jadi ini rupanya sengaja baik ada mana dia itu bedakan itu sebentar sifat itu kita nggak betul sifat cocok banyak teman kita mesti sengaja apa ini bang siapa namanya bulan balik mana sih ini apa visi pernikahan seperti ini Bismillah mana bang ini ya kamu betul ini tapi tidak mak bapak ini juga kan sudah berapa lama kenal sama anak saya sedikit bagus berapa lama sudah ketemu insya Allah sekitar setengah jauh nih bilang karena kalau pacaran semangatnya yang akan ditunjukkan adalah memberikan yang terbaik saja itulah lebih baik sementara yang akan datang itu saja jadi kalau ada anakku yang datang maaf dia akan lebih baik karena mohon maaf yang akan datang itu zolim Allah yang tentukan kaya raya hari ini tahun-tahun nanti tidak akan dimiskinkan apalagi yang orang tuanya anak tapi lihat dia kalau dia punya modal dia kokoh tenang kaki dia kokoh dan dia pasti tegak pasti kan orang kaya raya kakinya lemah memangnya kalau dia sudah dan belum tentu dikasih Tuhan. Hari-hari kita berbalik dengan kita cinta ya, al-hub mahabbah. Jadi jangan kayak al-hub dan mahabbah orang-orang yang maaf yang jauh dari Allah. Jadi al-hub mahabbah itu datang dari Allah. Cinta itu Allah yang punya dan Allah tanamkan, Allah titipkan cinta orang tua kepada anak. Ilham itu Allah yang memberikan. Tapi al-hawa nafsu bukan dari Allah. Jadi jangan ada orang jual pacaran itu saling cinta. Kayak hawa nafsu al-hawa. Tapi saya kan al-hawa saja bisa melakukan seberani gunungkan daging. Al-hawa adalah maka di situ untuk Allah tabiatnya. Ternyata itu tidak tetap jalan. Akan terus perhitungan. Masalah itu al-hawa perhitungan. Sebenarnya masih bahas kuliah masih apa? Tapi kalau Allah tak ada bagus, ibu yang sudah jadi ibu, insya Allah berapa liter susu yang sudah diberikan kepada
Ada yang luar kota, pas dirinya ketika kayak dulu kalau ini makan. Susu hati kita 20.000 sekarang. Sapi minum apa? Saudara? Sapi makan rokok, sapi makan pindang, goyang. Aku tadi makan itu susu saudara. Betul? VVIP, ICU penjagaan ketat di rumah sakit berapa semalam? Tidak ada 1 juta, 1 juta setengah. Ustaz saya menjaga dengan cinta, bukan tidak merawat karena gajinya jelas. Semalam kalau kita dibayar 2 juta untuk sholat itu jaga anak. Selama berapa tahun itu jaga? Jangan sampai 5 tahun masih dalam ketuaan jaga anak. Adalah 260 juta dari Islam. Kali 5 tahun, tidak. Inilah cinta Allah. Jadi sampai kepada nikah itu Rasulullah SAW. Kenapa kami sampai buka-buka dan terasa? Bukti beratnya panjangnya sholat Rasulullah waktu Ramadan. Waktu bulan malam Ramadan, sahabat melihat Rasulullah sholat, maka sahabat sholat tidak Rasulullah. Ya dari tegak kemudian saya sudah tidak ada lagi Rasulullah karena ternyata lah wajib. Ibu kan apa deh? Aku sholat. Kenapa sih? Ada sholat habis sholat bersama. Jadi besok malam itu banyak lagi. Apa salah sholat kan bersama Rasul? Biasanya Rasul tidak sholat dan maghrib. Karena kalau itu bilang wajib. Insya Allah itu bentuk sayang Rasulullah dengan kita juga mau tidak mewajibkan yang seperti itu. Ini sunnah yang Rasulullah. Itu bentuk sayang Rasulullah. Dan dalam peristiwa sholat ini banyak sekali kisah yang bisa kita mempanjang dan tumaninah sholat Rasul. Berapa juz? Satu rakaat Rasul. Kalau mau diselesaikan ini harus selesai. Nyambung lagi, kalau selesai ini lagi nyambung lagi sampai berapa lagi? Berapa juz itu? Betul? Karena ciri. Mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita. Ya Allah ya, paling betul. Tapi itu benar diri. Tapi tetapnya hati kita pada dulu, kalau di situ ada letaknya cinta, ada letaknya hati. Apa betul? Betul. Hati jantung, itu jantung. Kalau pulmo bentuknya seperti apa? Hati jantung. Kalau perlu tempat dia di jantung, sama, baik apa? Sampai kalau bentuknya, dilihat itu menunjukkan ada selang dan biliknya, betul. Perintah muncul di sana dan perintah semua perintah muncul dari mana? Dari hati itu berdetak nanti kita ya begitu berdetak maka merasionalkan makanya nanti ketika sudah berdetak otak merasionalkan tidak berat tidak untuk Allah dalam. Tapi kalau sudah hatinya memang lemah maka semua akan di apa namanya diturunkan oleh bapaknya sudah ini kapal merah harus di logo DBK-nya. Memerintahkan otak untuk merasionalkan bahwa berat dari ini. Tapi ketika hati sudah memerintahkan ingat, maka semua apakah ucapannya kaget, masa itu kaget. Otak memerintahkan semua potensi mengerjakan. Makanya potensi kita manusia ada 3, kolbun. Terus apa? Apa lagi? Jasa untuk melakukan amal dan pikiran ya untuk berpikir menerjemahkan. Jadi panglimanya hati diperintahkan ke pusatnya hati diperintahkan kepada panglima yang menggerakkan amal tangan kita. Potensi kita kolbun saling, kolbun baik, hati yang sehat, hati yang berkenan sakit, hati yang mati, kolbun baik, hati yang mati. Jadi kalau sudah seperti ini sadar nanti nasihat jauh lebih baliknya. Maka tidak ada lagi cahaya itu. Satu maksiat Allah berikan ketakutan, maka sampai kemudian ditampakkan dan Allah mandikan hatinya. Maka kebaikan hari ini kita mendengarkan kebaikan di sini dan semua yang membantu kita inilah konsep al-wala. Jadi ini adalah al-wala. Ini materi yang tidak dibuka oleh kaum sekuler. Jika kita menyampaikan materi al-wala, maka selesai urusan kita dalam negara ini. Kita akan berwala pada siapa yang wala kepada Allah.
baru kita seperti itu. Kita akan loyal dengan siapa yang loyal dengan Allah, benci dengan siapa yang dijauhkan. Makanya seperti itu ayat. Ini seperti itu yang dilakukan oleh siapa? Cecahnya. Walaupun lidahnya, walaupun mulutnya kecil itu menegakkan kita bahwa dia ada di posisi yang memusuhi Allah dan orang-orang yang ada di barisan Allah. Jelas. Untuk dalam posisi ini sudah jelas kita dalam untuk saling mengikuti Islam juga pecahkan tidak akan bisa pecah. Dan sekarang kepentingan itu pecah belah supaya kita ada di sana, ada di sini dan seterusnya. Ingat. Dan misalnya seperti saya, kalau saya dari orang tua saya yang mendidik saya cerita dengan suka tafsir. Kalau saya dibilang oleh orang tua saya misalnya begitu, saya lihat adik-adik saya yang dibilang oleh orang tua saya akan tanya, Pak, kenapa ada yang ditinggal? Ada pesantren dibangun sebesar apa, tapi nanti ada sekolah negeri yang roboh. Ada kita kalau sudah terima kasih ini banyak materi. Kita ini sadarnya ada satu orang. Saya belum makan, tapi ekstra. Jangan bapak pasal itu kaya. Kalau bapak pasal itu kaya, nanti pedo. Itu betul semua pedo orang. Tapi kalau bapak ekstra, teman-teman sadar, teman-teman bisa makan. Itu kisah sahabat yang dia meninggal ketika masuk surga. Karena waktu dibawakan air minum kan membawa air minum di mana? Sama saudara boleh butuh. Dibawakan lagi kepada kita, saudara boleh butuh. Dibawakan lagi kepada kita, saudara boleh butuh. Itu sampai yang pertama meninggal. Kejar apa tidak? Kita mendahulukan saudara. Makanya ada nama bagi namanya takasu, saling memikul. Sampai pada fase itu saudara. Suka saling berbagi. Bukan sekedar tahu membantu, tapi saling menyuruh. Sadar, nak ajar. Hanya dunia kita juga sadar biar nasib. Seperti saling menyuruh. Hanya beberapa santri hikmat dengan besarnya dia ini. Karena dia mengajar tak bisa. Jadi dia pikir pemahamannya ini kita dan ini wajar pertimbangan. Soal berkahi teman ini yang baik dari Allah datangnya dan yang salah tentu dari saya yang baik. Assalamualaikum. Iya.